Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Bilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, dengan nomor NIM 2892356. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Hukum Konsumen dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayatno SE.MM. Hukum konsumen. Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan, antara lain unsur keagamaan. Sesungguhnya masalah pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi, tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele, dan tidak mau berurusan dengan polisi. Masyarakat tidak yakin laporannya akan ditanggapi dan dilayani dengan baik. Sebagian besar masyarakat tidak tahu harus kemana untuk mengadukan permasalahan tersebut dan dikhawatirkan akan menghabiskan biaya besar dan bahkan tidak mungkin akan membuatnya sengsara di kemudian hari. Akibat dari sifat pesimistis masyarakat untuk melakukan pengaduan atas masalah tersebut menyebabkan para pengusaha dan pemerintah tidak menyadari hal yang diakibatkan tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Dengan tidak adanya reaksinya, konsumen seolah-olah memang menguntungkan pelaku bisnis. Namun, sesungguhnya sikap diam masyarakat tersebut pada hakikatnya justru membahayakan usaha mereka, karena konsumen secara diam-diam akan beralih ke produksi produk lain. Dari banyak kasus terlihat bahwa pelaku bisnis seringkali tidak memperdulikan bahwa pabriknya telah mencemari lingkungan atau produknya ternyata mengakibatkan penyakit bagi konsumen. Ada pelaku bisnis yang merespon peristiwa yang merugikan masyarakat dengan memojokkan konsumen dan mencari kelemahan korban untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Bahkan terkadang malah balik menuduh konsumen sebagai penyebab terjadinya peristiwa. Oleh karenanya, untuk memberikan pelindungan hukum baik kepada konsumen maupun produsen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Produsen. Walaupun undang-undang tersebut adalah tentang perlindungan konsumen, tidak berarti hak-hak konsumen disingkirkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan dicantumkannya rumusan dari hak-hak pelaku usaha pasal 27, yaitu dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban dan tanggung jawab yang dideritanya konsumen. B. Posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Situasi akhir-akhir ini yang mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk segera memulihkan kegiatan bisnis dan perekonomian seringkali dihadapi pada persoalan pelindungan konsumen. Pasokannya barang dan jasa melalui kegiatan promosi yang gencar tidak selamanya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan seringkali mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Sikap berpikir objektif sering dikalahkan oleh kegiatan promosi yang menggebu-gebu dengan berbagai teknik promosi yang dikemas sedemikian rupa sehingga mengubur sikap rasional konsumen. Situasi dan kondisi yang mengharuskan Indonesia terlibat secara aktif dan pasar bebas dan globalisasi, maka membuat masalah yang dihadapi konsumen semakin kompleks. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, negara kita telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Dalam aturan-aturan yang ditetapkan WTO sebagai pelindung konsumen lebih mendapatkan perhatian dan pelindungan hukum, misalnya hak kekayaan
intelektual, standar-standar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta sanksi bagi negara-negara yang memproduksikan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam TRIPS antara lain disebutkan bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek. Misalnya dalam kasus Nike di Indonesia, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa menggunakan merek terkenal di dunia internasional tanpa izin dapat juga melabui konsumen seolah-olah barang yang dipalsukan mereknya tersebut barang asli. Padahal mungkin barang tiruan tersebut mungkin mutunya lebih rendah dari barang asli. Selain itu, pada peraturan yang tercantum dalam GATT masyarakat percantuman indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen menghadapi sistem perdagangan bebas, maka posisi konsumen ada pada dua sisi, yaitu 1. Posisi konsumen diuntungkan. Hal ini disebabkan karena perdagangan bebas telah mengakibatkan begitu banyaknya pilihan bagi konsumen mengenai jenis-jenis secara macam barang maupun harga. 2. Posisi konsumen dirugikan. Dengan masih lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang standarisasi mutu barang dan masih lemahnya peraturan yang berlaku di negara berkembang dapat mengakibatkan negara-negara berkembang tersebut menjadi sasaran tujuan bagi barang-barang reject yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan pasar. Hak dan kewajiban konsumen produsen. Hukum, khususnya hukum ekonomi, mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran dan pengetahuan, kepedulian, kemauan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap kepada usaha yang bertanggung jawab. Dalam pasal 4 UU PK mengatur hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen tersebut adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan jasa. 3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. 6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. 9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Selanjutnya, dalam pasal 5 UU PK mengatur kewajiban konsumen, yaitu 1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan produser pemakaian yang benar. 2. Beriktikat baik dan transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Membayar sesuai kesepakatan. 4. Mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Sedangkan hak-hak pelaku usaha pasal 6 UU PK adalah 1. Hak untuk menerima pembayaran dari konsumen. 2. Hak untuk dilindungi hukum atas itikat tidak baik konsumen. 3. Hak untuk membela diri dari sengketa konsumen. 4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi nama baik apabila tidak bersalah. 5. Hak-hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain. Mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal
7 UU PK yaitu 1. Beritikat baik dalam kegiatan usaha. 2. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan jasa berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. 5. Memberi kesepakatan kepada konsumen menguji barang atau jasa dan memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan. 6. Memberi ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul dari pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi ganti rugi atas kompensasi atas kerugian karena tidak sesuai perjanjian. Dalam rumus kewajiban produsen pelaku usaha sesuai pasal 7 butir A UU PK, maka pelaksanakan usaha diwajibkan untuk beritikat baik dalam aktivitas produksinya. Rumus dan tersebut mengandung suatu keharusan atau kewajiban yang suka atau tidak suka harus dilaksanakan. Selanjutnya, sesuai UU PK, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kewajiban itu melekat pada produsen meskipun antara pelaku dan korban tidak mendapatkan persetujuan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika penjual es krim berkewajiban untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami korban yang menikmati es krim tersebut jika es krim tersebut mengandung bakteri penyakit. Dalam hal ini, penjual es krim berkewajiban menanggung penderitaan korban karena pembuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1365 KUHP. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya. Pasal 27 UU PK apabila 1. Sesuatu barang seharusnya tidak untuk diedarkan. 2. Barang mengalami cacat di kemudian hari. 3. Cacat timbul sebagai akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. 4. Kelalaian yang berasal dari konsumen. 5. Setelah terjadi masalah kadaluarsa, penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau diperjanjikan. Pada saat seseorang akan melakukan klaim, maka terdapat 2 dasar tuntutan yaitu 1. Pelanggaran jaminan. Hal ini dikaitkan dengan adanya suatu jaminan tertentu dari pelaku usaha tentang produk yang dipasarkan tidak cacat atau rusak. Cacat atau rusaknya barang diartikan dalam 3 hal, yaitu karena konstruksi barang, desain, dan atau karena pelabelan. 2. Prinsip kehati-hatian. Pelaku usaha dalam diklaim karena pelaku usaha gagal menunjukkan adanya kehati-hatian yang cukup dalam melakukan proses produksinya mulai dari perencanaan, pembuatan, sampai dengan pendistribusian atau pemasaran. D. Sengketa konsumen dan peran pengadilan. Perbedaan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha mengakibatkan kemungkinan terjadinya sengketa konsumen cukup besar. Jika ada keluhan terhadap produknya, pelaku usaha akan mengupayakan penyelesaian tertutup, sedangkan konsumen berkepentingan agar penyelesaian dilakukan lewat saluran umum supaya tuntas. Cara penyelesaian sengketa konsumen secara khusus sesuai UU PK memberikan berbagai manfaat bagi konsumen maupun juga bagi pelaku usaha, bahkan juga pemerintah, yaitu 1. Mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita. 2. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama. 1 orang mengadu sesuai prosedur, maka sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong. 3. Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha supaya lebih memperhatikan kepentingan konsumen. 4. Mengaduan dapat dijadikan tolak ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaikan kekurangan lain yang ada. 5. Dapat
sebagai informasi dari adanya kemungkinan produk tiruan. Dalam pasal 23 UU PK disebutkan bahwa dalam hal pelaku usaha, pabrikan dan atau pelaku usaha distributor menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK atau dengan cara mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Oleh karenanya, jelas bahwa UU PK memberi alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut BPSK atau melakukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen. Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK tersebut adalah paralel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Putusan BPSK cukup menakutkan bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyelidikan sehingga penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU PK dinyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang diragukan atau ahli waris yang bersangkutan, 2 sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, 3 lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, 4 pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat dan pemerintah tersebut di atas hanya dapat diajukan kepada peradilan umum. UU PK mengaku adanya 3 jalur penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan melalui peradilan. 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. 2. Alternatif penyelesaian sengketa dan atau arbitrasi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa melalui BPSK. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk menjelas dengan jumlah anggota berjumlah ganjil terdiri dari sedikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur dan dibantu seorang panitera. Dalam hal ini, BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketanya konsumen dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK ini khususnya bagi konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha dengan sifat penyelesaian yang cepat dan mudah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, walaupun putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun demikian para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputuskan dalam waktu 21 hari dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri terhadap putusan pengadilan negeri. Ini dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang akan diputus dalam waktu 30 hari dengan waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.